Oke, halo selamat datang bersama lagi di channelnya Mahathir di Elaborasi TV. So teman-teman kita bakalan membuka untuk sesi ngobrol bersama ahlinya di sini itu terkait membahas profesi translator. Nah, bagaimana profesi itu bisa teman-teman geluti khususnya mahasiswa yang berada di jurusan pendidikan bahasa Inggris atau di jurusan sastra bahasa Inggris. Nah, bagaimana bisa bekerja jadi untuk menjadi seorang translator. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas itu dengan salah satu narsum yang sudah senior di bidang itu. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja mulai untuk sesi ngobrolnya. Let's check it out. Oke. Nah, kita sudah di sini bersama dengan Miss Emmy. Nanti untuk di sesi pertama kita bakalan kenalan dulu dengan Miss Emmy. Beliau tinggal di mana, lahirnya kapan, sekarang profesi beliau itu yang digeluti itu apa. Nah, nanti kita akan perkenalan di sisi ini. Mungkin untuk sesi pertama Miss Emmy bisa memperkenalkan diri. Kami persilakan Miss Emmy. Okay. Okay. Am I still dreaming? Well, I don't think so. Well, I was dreaming about being a translator and interpreter in an international conference with various attendants and participants from various countries. Oke. Nah, saya Emmy Kurnia, seorang penerjemah independen. Saya sudah cukup tua lah, lebih tua dari dari saya. Ya, dari Mahathir. Tapi ya kita harus terus bersemangat. Ya, benar, Miss. Betul. Nah, untuk sesi perkenalan kita sudah mengenal. Nah, untuk sesi selanjutnya kita bakalan tanya-tanya langsung masuk ke ngobrol yang serius lagi, lebih dalam lagi teman-teman. Nah, Miss Emmy, Mahathir ada beberapa pertanyaan terkait profesinya Miss Emmy. Yang pertama yang ingin Mahathir tanyakan, sejak kapan Miss Emmy memulai menjadi atau menggeluti profesi translator ini, Miss? Sejak kapan untuk digelutinya? Oh, gitu ya. Ya, kalau ukuran untuk waktunya ya 15 tahun sudah lebih. Wah, ya, tapi artinya sudah 15 tahun sudah cukup ya artinya gimana ya? Ya, senior lah Miss ya? Lebih. Enggak, maksudnya kalau dibilang begitu bisa, tapi dibilang ya artinya kan ada ups and downs seperti itu. Ya, semuanya melalui proses. Oke. Nah, udah begitu lama lah cukup Miss Emmy ya. Terus Miss Emmy untuk kenapa Miss Emmy terpikir untuk menjadi seorang independent translator gitu loh Miss? Karena kan kita tahu ada beberapa lembaga-lembaga yang translator juga membuka yang untuk apa ya kegiatan translator untuk transfer berkas atau segala macam. Kenapa harus memilih menjadi independent translator? Kenapa tuh Miss? Iya. Ya, saya ingin menjadi diri saya sendiri. Artinya kalau kita kerja dengan orang kan artinya kita masih di bawah aturan. Tapi bekerja sendiri ya tetap harus ada aturan. Malah kita juga kan harus ada time management, disiplin, kerja keras, karena kita kita berhubungan dengan orang di sini adalah dengan klien, tapi tidak dalam satu lingkungan kerja. Jadi kita harus pandai mengatur waktu, harus disiplin, karena semuanya kita yang mengatur. Oke. Oh, jadi itu mungkin ada salah satu juga cara Miss Emmy menjadi atau mengatur waktu ketika menjadi independent translator ya Miss ya? Iya. Artinya passionnya memang di situ, tapi memilih menjadi independen karena ya antara lain bisa mengatur waktu. Ya kalau saya di sini ibu rumah tangga juga bisa melihat anak-anak saya berkembang gitu, ya kan? Oke. Nah, Miss, kenapa
Miss memilih untuk menjadi translator? Miss mungkin history, mungkin kan ada jejak history. Dulu kuliah ambilnya jurusan bahasa Inggris gitu loh, Miss. Akhirnya kerjanya, ayo udah deh, saya harus menjadi translator yang independen. Mungkin saya karena punya di samping saya juga ibu rumah tangga di keluarga. Mungkin historinya, Miss. Kenapa bisa kerja di sebagai independent translator, Miss? Sepertinya masih penasaran kenapa Iya. kenapa ya, artinya sesuatu yang digeluti dengan passion itu ya mudah-mudahan bisa membawa ini ya apa namanya, bisa apa ya namanya, membawa sesuatu yang memang kita mencari diri kita di situ gitu kan. Nah, dulu saya waktu pertama-tama juga pernah bekerja di suatu tempat lah istilahnya gitu kan. Tapi ada satu masa ketika itu ada turning point sehingga saya memutuskan untuk bekerja secara independen gitu. Nah, saya suka bahasa, artinya bukan hanya bahasa Inggris, saya senang belajar bahasa. Ya, tapi pada saat ini karena yang sudah saya geluti lama itu bahasa Inggris, jadi ya saya di situ bidangnya gitu. Oh gitu. Jadi historing karena memang sudah cinta dengan profesi itulah misalnya jatuhnya ya. Cukup cukup puas, Miss. Aduh. Oke lah, Miss. Mungkin jika teman-teman mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, mungkin ada beberapa teman-teman termasuk saya gitu loh. Untuk di Indonesia itu pekerjaan profesi sebagai translator itu lumayan banyak diminati atau masih sedikit, Miss? Ya lumayan banyak, malah bukan hanya dari lulusan untuk bahasa Inggris ya, bukan hanya dari lulusan bahasa Inggris yang bisa menjadi penerjemah harusnya, tapi yang penting kita tuh rajin membaca, rajin belajar. Ada juga penerjemah-penerjemah terkenal di Jakarta itu saya baca, mereka itu bukan lulusan dari bahasa Inggris. Nah, tapi ya kayak seperti saya ini kan juga ketika diberikan naskah sains misalnya, ya kita harus rajin membaca dulu literaturnya dari A sampai Z seperti itu, baru kita bisa mempelajari terminologinya seperti itu, ya kan? Oke, jadi intinya banyak translator-translator di luar sana juga tidak berdasarkan jurusannya tadi dia ngambil bahasa Inggris, terus dia harus menjadi translator, tapi banyak dari jurusan yang lain ya, Miss ya. Asalkan tadi poinnya adalah rajin membaca ya, Miss ya. Ada. Ya. Oke. Mungkin Miss untuk pertanyaan terakhir lah, Miss ya. Untuk di sesi ngobrol-ngobrol sebentar ini sebelum nanti teman-teman, jadi saya dengan Miss Emmy berencana mau membuka kelas. Jadi teman-teman bisa belajar terkait untuk menjadi translator di sini. Nanti infonya akan saya tulis di description di bawah. Di bawah kolom ini video ini di kolom deskripsi ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, Miss, sebelum kita tutup sesi ngobrol ini, Miss. Hal yang paling menarik lah, Miss, dari kan suatu pekerjaan itu kan karena disukai, karena disenangi, akhirnya kita mau untuk bekerja di bidang itu. Mungkin dari segi Miss, yang membuat Miss suka untuk kerja di bidang ini apa, Miss? Oh iya, ya saya ketemu banyak orang dari berbagai bidang. Nah, Sudah sampai jauh mana, Miss? Ketemu sama orang-orang dari luar negeri, ya seluruh dunia ada kayaknya. ada yang secara fisik, ada juga yang lewat virtual kan, seperti ini kan bisa aja sekarang ya kan. Nah sekarang di revolusi 4.0 Ya, ini 4 kan itu. kita mempergunakan kecanggihan teknologi Iya, benar, Miss. untuk memperpendek jarak ya kan. Iya, iya, benar. Artinya ya sepanjang kita bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan zona-zona waktu yang lain, nah kita bisa mengisi ya cerukan-cerukan itu, istilahnya cerukan ya, artinya cerukan-cerukan bisnis itu ya, niche ya, kalau bahasa Inggrisnya niche, bahasa Indonesia cerukan. Nah, sepanjang kita bisa beradaptasi dengan
zona-zona waktu yang berbeda, ya kita ya mudah-mudahan bisa survive gitu. Kalau secara fisik kan misalnya hanya di Indonesia seperti itu, kita bisa datang ya kan. Nah, kalau kita ke keluar Indonesia, ya bisa langsung secara fisik atau bisa lewat virtual seperti yang kita lakukan pada saat ini. Yeah. Jadi ya yang diperlukan ya sarananya mungkin listrik, internet yang cukup kuat seperti itu, dan device ya, alat-alat yang mendukung, alat-alat bantu ya Miss ya, komputer ya, komputer, seperti itu. Oh jadi kesimpulannya yang membuat Miss suka untuk kerja di sini karena tadi ketemu banyak orang ya Miss ya, baik itu secara fisik. Nah, itu salah satu ya salah kan. satu. Dan Mungkin belajar. Ada lagi Miss? Ya ada, selalu belajar. Ya belajar terus sampai ya kita dipanggil istilahnya. Belajar itu kan apa namanya, timeless learning ya. Jadi belajar itu adalah proses yang memang harus dilakukan secara terus-menerus gitu. Ya. Oh, jadi tidak ada mungkin kita tidak harus berada di dalam suatu lembaga, tapi belajar itu bisa kita lakukan sendiri. Jadi self-taught learner. Ya. Nah itu perlu kekerasan hati, perlu disiplin untuk ya mencapai. Ya mungkin saya rasa Miss untuk pekerjaan yang seperti Miss ini di masa-masa yang mungkin kita udah masuk di new normal, di mana orang sudah mengurangi untuk bertatap muka, ya pekerjaan seperti ini kayaknya makin bagus ya Miss ya, sangat cocok di masa-masa yang sekarang. Ya kan? Iya benar Miss. Artinya di tahun-tahun ke depan mungkin ruang-ruang kantor itu hanya dipergunakan untuk meeting atau apa, tapi selebihnya orang bisa dari rumah seperti ini ya kan, remote working ya, kerja secara remote gitu. Oh iya, Miss, saya Mahathir lihat pas di CV Miss itu ada member dari luar negeri itu Miss. Itu gimana cara ngambil Miss kemarin Miss? Itu caranya, nah itu panjang juga itu prosesnya. Artinya penilaiannya itu ada semacam tes-tes tertentu juga. Artinya penilaiannya itu kita tuh sudah menggunakan apa saja, lalu diminta untuk memberikan contoh terjemahan seperti itu. Itu berapa lama Miss mengurusnya Miss? Kayaknya mungkin memakan waktu hampir 3 bulan ya, sekitar itu ya. Agak lama juga ya gitu ya. Kayaknya bisa jadi salah satu topik untuk nanti diskusi di Zoom Meeting kayaknya Miss. Iya, bisa mungkin ya nanti kita ke depan. Sangat menarik kan teman-teman untuk diskusinya di Zoom Meeting. Jangan lupa untuk datang. Ya, mudah-mudahan kita akan mudah-mudahan bisa hadir. Oke. Iya, Miss, benar. Iya. Nah, mungkin itu saja Miss ngobrol-ngobrol singkatnya kita. Setidaknya teman-teman yang menonton tahu pekerjaan translator itu seperti apa. Terus juga hal-hal yang membuat menarik dari pekerjaan ini apa. Terus juga tadi ada mungkin Miss tadi ngasih tahu juga bagaimana cara mendapatkan lisensi di translator. Dia butuh berapa waktu. Terus juga nanti yang selebihnya akan kita lebih bahas lebih ringkas, lebih jelas lagi di kelas Zoom meeting nanti. Dan itu nanti akan saya taruh di link deskripsi teman-teman. Nah mungkin itu saja dari pertemuan kita kali ini. Terima kasih Miss Emi sudah berbagi ngobrol-ngobrol sedikit. Mungkin ada sepatah dua patah Miss? Iya. Saya suka ini quote ini nih, don't go with the crowd. Mahathir mungkin pernah dengar kan? Don't go with the crowd. Jadi artinya pernah dengar tapi nggak tahu Miss itu siapa yang mencetuskan Miss? Oh enggak, yang mencetuskan itu nggak penting, tapi yang penting gitu. Intinya adalah kita itu harus menjadi diri sendiri. Jangan kita ikut-ikutan misalnya trennya seperti ini, kita ini trennya seperti ini. Kan anak muda biasanya seperti itu ya. Nah, tapi kita harus berani menjadi diri sendiri. Ya pilihan itu adalah tanggung jawab kita yang akan kita tanggung risikonya. Seperti itu. Wow. Ya, mudah-mudahan kelas daring kita nanti banyak yang hadir
Amin, amin, amin. Ya, sukses semua. Oke, terima kasih Miss Emi untuk sesi ngobrol dan waktunya. Buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Mahathir, kita harus subscribe karena kita bakalan terus upgrade informasi seputar dunia pendidikan sehingga teman-teman bisa belajar banyak di channel ini dan tidak sia-sia untuk membuang kuota internetnya. Oke, see you di next video. Bye bye.